وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bab, kata Imam Nasa'i rahimahullah, bab at-tayammum bis-sa'id. Bab tayammum dengan as-sa'id. Apa itu as-sa'id? As-sa'id adalah wajhul ardi turaban kana aw ghairahu. Sa'id adalah wajah bumi, baik itu debu atau selainnya. Ya. Apa-apa yang sa'id di atas bumi. Sa'ada itu kan artinya naik. Ya, itu yang ada di atas bumi, yang ada di atas permukaan, lantai, tanah dan seterusnya. Apa-apa yang di situ dari debu-debu, maka itu namanya sa'id. Dan itu bisa menjadi media untuk tayamum. Ya. Dan dikatakan oleh Al-Azhari rahimahullah bahwasanya mazhabnya mayoritas ulama mengatakan sa'id itu adalah at-turab at-tahir alladhi ala wajhil ard aw kharaja min batiniha. Sa'id itu adalah debu atau tanah yang suci di atas bumi atau yang keluar dari perut bumi. Adapun raml raml itu apa? Kerikil. Bismillah. Raml itu kerikil, hajar itu batu. Tayamum dengan kerikil bisa nggak? Ya gimana nempelnya kerikil? Ya. Tayamum dengan batu bisa nggak? Ya batu nggak bisa nempel. Tetapi jika kerikil tersebut bertaburan debu, batu ada debunya, maka bisa. Ibrahnya di ada atau enggak debunya, itu ibrahnya. Ya. Ramal itu kerikil, makanya peramal disebut peramal kenapa? Dari bahasa Arab. Karena dalam orang-orang Arab zaman dulu, ketika mereka meramal sesuatu, baik nasib atau tujuan, maka mereka akan membuat khat fir ramal, yaitu khat fir ramal, yaitu garis di kerikil-kerikil, di kerikil-kerikil sini, dibuat garis. Entah gimana caranya, makanya disebut peramal. Karena dulu peramal, pakai ramalan itu dipakai kerikil-kerikil itu, makanya disebut ramal. Ya. Baik, kemudian kata An-Nasa'i rahimahullah, akhbarana Suwaid bin Nasr qala hadatsana Abdullah an Auf an Abi Raja qala sami'tu Imran bin Husain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan mu'tazilan lam yusalli ma'al qaum. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang pria mu'tazil. Mu'tazil ini artinya menyendiri, dia tidak salat bersama orang-orang. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya fulan, ma mana'aka an tusalliya ma'al qaum?" Wahai fulan, apa yang mencegahmu untuk salat bersama para jemaah? Maka kata beliau, kata fulan itu, "Ya Rasulullah, asabatni janabah wala ma." Wahai Rasulullah, saya kena junub, saya junub dan tidak ada air. Saya junub dan tidak ada air. Kemudian kata Nabi SAW, "Alaika bis-sa'id fa innahu yakfik." Wajib atas kamu untuk pakai sa'id. Cukup pakai sa'id, yaitu tanah atau debu, itu sudah cukup bagimu. Nah, ini hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i rahimahullah. Dan ini hadis yang sahih. Bahwasanya tayamum itu dengan debu. Ya. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya seseorang wajib sholat pada waktunya. Wajib sholat pada waktunya. Ketika dia tidak menemukan air, waktunya mepet, maka dia pakai tayamum. Ya, maka dia pakai tayamum.
Jangan mengakhirkan waktunya sehingga keluar dari waktunya, itu nggak boleh. Kemudian faedah berikutnya, tahris atau tahrid ala salatul jamaah, anjuran atau motivasi untuk salat berjamaah, dan bahwasanya tidak salat berjamaahnya seorang pria itu adalah aib jika tanpa uzur. Tidak berjamaahnya seorang pria dalam salat itu adalah aib, kecuali jika beruzur atau tanpa uzur. Ya, kalau beruzur maka itu bukan aib. Kalau dia nggak sholat jemaah karena dia pulang kerja, pulang kantor, gimana tuh? Ya, kadang itu aib, kadang itu enggak. Tergantung dengan kesulitan orang tersebut. Orang beda-beda kondisinya. Ya. Kemudian juga diantara faedahnya adalah al-mulatafah war-rifq fil inkari liman ra'a munkara. Bersikap lembut dan friendly, ramah gitu. Rifq itu di situ ada sisi friendly gitu. Jadi masih merasa saudara atau teman dalam mengingkari bagi yang melihat kemunkaran. Jadi bersikap lembut dan ramah terhadap dalam pengingkaran. Lembut dan ramah dalam mengingkari, bukan lembut dan ramah terhadap pelaku kemungkaran. Ini dua hal yang beda. Jadi yang pertama tadi, lembut dan ramah dalam mengingkari, berarti meskipun lembut dan ramah tujuannya mengingkari gitu loh. Bukan lembut dan ramah secara mutlak, Pak. Ini namanya mudahana. Lembut dan ramah terhadap pelaku kemunkaran gitu aja itu mudahana, malah justru itu makin buruk. Ya, ada orang minum khamar. Apa tuh? Asik tuh. Ya, oh iya bang, mau bang? Enggak deh. Dah lanjut. Ramah, tapi ini nggak mengingkari. Ini namanya mudahana, haram. Tapi kalau lembut atau ramah dalam rangka mengingkari, oh apa tuh? Khamr pak. Biasanya peminum sih nggak ngomong khamr ya, namanya apa ya? Bir pak. Bir apa, peletok? Enggak peletok, enggak meletok kok. Cuma bikin mabok aja gitu. Astagfirullahaladzim, Pak, subhanallah, jangan gitu Pak. Udah berhenti Pak ya. Ah ini lembut memang, tapi mengingkari, ini boleh. Gitu. Kalimatnya juga bukan kalimatnya dia sesuai dengan konteks lah. Gimana dia bisa merangkainya supaya orang ini kemungkinan besar nerima nasihat itu, ya kan? Dan Masya Allah, Pak. Gitu kan? Udah tua, gak punya kerjaan, bentar lagi mati. Masa mau kayak gini Pak? Ntar kalau mati besok gimana Pak? Itu kan orang gak bakal terima dengan kalimat itu. Ya, jadi rifq, mulatafah. Rasulullah SAW ketika menemukan seorang ngundurin diri dari jemaah atau tidak sholat berjemaah, beliau nanya, ma mana'aka an tusalliya ma'al qaum? Ada apa nih? Beliau nanya sebabnya. Ada apa mas? Kok enggak sholat berjamaah gitu. Enggak langsung bilang, cowok enggak sholat berjamaah, KTP-nya itu laki apa perempuan sih? Nah kok kayak itu kan enggak enak nih. Ya. Gitu. Tapi apakah memang semuanya itu harus dilembutkan atau kadang-kadang perlu keras? Ya sesuai konteks juga itu. Rasulullah SAW kadang-kadang dengan bahasa yang atau dengan nada yang tinggi juga. Jadi disesuaikan. Misalnya Rasulullah SAW menemukan ketika para sahabat sedang berwudu tergesa-gesa, akhirnya bagian tumit belakang mereka itu tidak terkena air. Rasulullah langsung teriak keras tinggi, wailul lil aqabi minan nar. Tentang neraka lagi gitu. Celaka itu bagian tumit yang enggak kena air wudu dapat api neraka. Keras. Loh, kok Rasulullah keras? Padahal kan Rasulullah kan mestinya lembut. Dalam konteks khusus perlu supaya lebih ditanbih dan diperhatikan. Atau yang beliau lihat ketika itu mungkin sahabat-sahabat yang mestinya tuh nggak usah kayak gitu. Antum tuh sudah tahu bahwa saya itu nggak boleh.
gitu. Antum harusnya orang seperti antum udah nggak pantas lagi seperti itu, maka dikerasin. Kadang gitu. Ya beda-beda, orang beda-beda. Ya begitu. Atau dari segi usia misalnya lebih muda, mungkin butuh lebih dikerasin supaya nggak tuman misalnya gitu. Ya kita ngomongin anak apakah selamanya lembut? Nah, lus. Tambah bobo dia. Terusin bu, enak bu, tuh garukin situ enak bu. Ya malah digaruk malah tambah bobo. Jam 6, nah bangun jam 6. Ya, jam 7, nah bangun nah. Jam 8, nah bolanya udah mulai tuh. Oh mana. Ya, gitu. Ya kadang perlu. Zaman dulu masih bapak-bapak atau kita dulu ya umumnya dulu tahun-tahun 80 apalagi sebelum-sebelumnya orang tua kan gerak-gerak kalau bangunin ya Pak ya. Dulu zaman dulu bapak dulu bangunin gimana Pak? Digerak-gerok nggak Pak? Digerak-gerok bahasa Betawi itu gerak-gerok gimana ya? Apa arti gerak-gerok? Digerak-gerok gitu. Diterakin gitu loh. Woi bangun. Digerak-gerok. Bangun. Anak siapa sih lo? Gitu. Lah anak lu dijawab mana kayak gitu. Kurang ngajar. Gitu dulu zaman itu, dulu. Ya. Tapi rata-rata ya jadi juga bangun. Takut sama orang tuanya. Ada yang kemudian akhirnya cipratin air atau langsung diangkat ke kamar mandi, ditutup, dikuncin, digelapin. Nih hukumannya kayak gini, gitu kan. Zaman sekarang anak lapor HAM. Gitu. Tapi ya jangan kayak gitu juga, udah beda, zaman udah beda, subhanallah, zaman udah beda. Taib, juga faedah lainnya bahwasanya tanah itu sudah cukup ketika tayamum, tanah sudah cukup untuk menggugurkan kewajiban wudu. Ketika tidak bisa pakai air atau tidak ada air, tanah sudah cukup. Ya. Dengan dalil karena Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ma yakfika as-sa'id at-tayyib, ya. Yaitu cukup bagimu atau alaika bis-sa'id fa innahu yakfik. Cukup dengan tanah itu sudah cukup. Berarti tayamum bisa menggantikan peran mandi junub atau mandi haid atau mandi nifas ketika tidak ada air atau tidak mampu untuk pakai air. Misal seorang perempuan haid. Selesai dia haid kan dia wajib mandi haid, mandi selesai haid. Namun pas lagi haid terakhir itu memang dia lagi meriang, panas tinggi, demam, wah nggak bisa mandi, nggak bisa. Apakah dia harus mandi dengan debu atau tayamum? Tayamum, nggak perlu, jangan mandi dengan debu. Ya bawa debu terus ditaburin debu, kenapa nggak sekalian lu kubur gua aja gitu kan? Jadi cukup tayamum ke wajah dan juga telapak tangan, udah. Terus sholat nggak dia? Sholat, wajib sholat, udah wajib sholat, sudah dianggap suci. Ya sudah dianggap suci. Ya bekas-bekas darah haidnya yang di kemaluan atau di ini ya dibersihin, dia suci dengan tayamum itu. Gitu. Kemudian yang kedua, yang bab ke-203, babus salawati bi tayammumin wahid. Bab melakukan beberapa salat tapi dengan satu kali tayamum saja. Akhbarana Amr bin Hisham qala hadatsana Makhlad an Sufyan an Ayyub an Abi Qilabah an Amr bin Bujdan an Abi Dzar. Beliau berkata, Abu Dzar berkata, qala Rasulullah SAW, as-sa'idu at-tayyibu wudu'ul muslim wa in lam yajidil ma'a 10 sinin. Tanah yang baik, debu yang baik, tanah yang baik itu adalah alat wudunya seorang muslim. Ya. Walaupun tidak menemukan air selama 10 tahun. Dia tayamum selama 10 tahun karena enggak ada air, tetap sah. Gitu. Dari hadis ini apa? Faedahnya apa? Bahwasanya satu kali tayamum itu enggak mesti hanya untuk satu kali salat. Antum bisa salat berapa banyak salat dengan satu tayamum. Ya. Contoh antum tayamum karena nggak ada air atau nggak bisa pakai air sebelum maghrib. Kemudian antum sholat qobliyah maghrib. Antum sholat maghrib.
antum salat ba'diyah maghrib, antum salat sunnah mutlaqah. Kemudian Isya masuk, antum qabliyah Isya. Salat Isya, salat ba'diyah Isya, salat tarawih 13 rakaat. Maka semua ini dengan satu tayamum. Terus antum begadang sampai subuh. Belum sempat nggak ada air wudu dan masih ada tersisa tayamum tadi dan belum batal. Antum salat qabliyah subuh, salat subuh. Ya, kan belum batal. Kalau udah tidur ngorok ya. Subuh bangun nggak ada air, tayamum nggak? Tayamum. Tapi kalau nggak ada air di rumah, tapi di tetangga ada air, tayamum nggak? Minta air, minta beli gitu katanya. Subhanallah bakhil gitu. Minta ke masjid, ya gitu kan. Dia kan melihat, ngapain Pak? Aku bawa selang, minta air Pak. Subhanallah, ini wakaf untuk masjid bukan buat antum. Bakhilnya. Boleh nggak kita minta air dari masjid? Nah itu, yuk. Jawabnya gimana Pak? Hah? Kalau mintanya untuk keperluan taharah, sholat, boleh. Tergantung dengan wakafnya buat apa Pak? Gitu kan? Wakafnya kan buat masjid, berarti kan buat kemakmuran masjid atau buat orang yang membutuhkan untuk ibadah seperti ibadah di masjid seperti sholat, boleh. Tapi kalau cuman buat minta airnya, selangnya dari masjid, terus dia nyuci mobil, nggak boleh. Karena air itu atau jet pumpnya atau apa bukan diwakafkan untuk selain masalah ibadah, gitu. Buat nyuci mobil, nggak. Kecuali mobil yang merupakan inventaris masjid, mungkin mobil jenazah, ya, gitu. Mobil pribadi enggak, ya. Baik seperti itu. Jadi kalau di zaman sekarang karena banyak air ya mungkin kita tidak terwujud hukum ini. Tapi ketika gersang dan di mana-mana kesulitan air, ya tetangga pun juga kesulitan air, maka ya udah tayamum, gitu, ya. Walaupun sampai 10 tahun, ya gitu. Kemudian hadis berikutnya di bab berikutnya, babun fiman lam yajidil ma wala sa'id. Bab orang yang tidak menemukan air, tidak pula menemukan tanah. Enggak ada buat tayamum, enggak ada buat wudu. Enggak ada buat wudu, enggak ada buat tayamum. Masya Allah. Hadis ini hadatsana Ishaq bin Ibrahim qala anba'ana Abu Muawiyah hadatsana Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Usaid bin Hudayr wa nasan yatlubuna qiladatan kanat li Aisyah nasiyatha fi manzilin nazalathu. Jadi pas waktu itu lagi pada safar, Rasulullah, Aisyah dan para sahabat pada safar. Nah di malam hari Rasulullah mengutus Usaid bin Hudayr dan orang-orang para sahabat lainnya untuk mencari kalung milik Aisyah yang jatuh, lupa jatuhnya di mana, enggak tahu jatuhnya di mana. Ya, itu malam hari. Udah fahadartis salatu wa laysu ala wudu. Ya, karena kan berhenti dulu tuh, di perjalanan berhenti dulu. Ya, kemudian mereka kemudian karena sudah masuk waktu salat subuh dan tidak ada air untuk wudu, ya, fasallu bighairi wudu, maka mereka pun kemudian salat tanpa wudu, ya. Ini sebelum ada ayat tayamum. Mereka pun apa? Salat tanpa wudu. Itu di mana? Di padang pasir. Mereka belum tahu kalau belum diturunkan ayat untuk tayamum. Fadzakaru dzalika Rasulullah SAW. Maka kemudian mereka para sahabat mengisahkan, ya Rasulullah, kami tadi sholat tapi nggak pakai wudu karena air persediaan nggak ada udah. Jadi sholat tanpa wudu, tanpa bersuci. Maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat tayamum. Fatayammamu sa'idan thayyiban. Berkata Usaid bin Hudayr, wahai Aisyah, jazakillahu khairah. Wahai Aisyah, terima kasih. Semoga Allah balas engkau dengan kebaikan, wahai Aisyah. Jadi kan penyebabnya ini Aisyah radhiyallahu anha, karena beliau kalungnya copot, orang-orang jadi keriuhan dengan untuk mencari kalungnya.
Udah keriuhan, capek, masuk waktu sholat subuh pula, nggak ada air, ya udahlah. Fa wallahi ma nazala biki amrun takrahinahu illa ja'alallahu laki wal muslimin fihi khaira. Demi Allah, tidaklah ada sesuatu hal yang terjadi yang engkau wahai Aisyah tidak menyukainya kecuali Allah Ta'ala akan memberikan kebaikan buatmu dan kaum muslimin, solusi yaitu tayamum. Jadi ayat tayamum ini penyebabnya adalah Aisyah radhiyallahu anha kehilangan kalungnya. Nah, An-Nasai mengatakan bab fi man lam yajidil ma' wala sa'id, bab tentang orang yang mau sholat tapi enggak menemukan air dan juga tidak ada sa'id, tidak ada apa? Tanah. Mungkin nggak sekarang kayak gitu, Pak? Safar di mana? Kemana ayo? Kalau pesawat mungkin. Kapal laut nggak ada air, Pak. Subhanallah. Bapak kayak lapar sama kayak saya nih, Pak. Kita butuh makan ketoprak ya. Nah, kalau pesawat airnya habis misalnya, misal saja. Dia mungkin pakai Lion Air mungkin. Biasanya sih nggak habis, ada aja air mah. Tapi misal saja misal. Naik pesawat berapa jam gitu. Terus qadarullah misal kering airnya. Atau kepenuhan, banyak yang ngantri kamar mandi. Waktu sholat udah mepet. Nyari debu di mana, Pak? Turun dulu bisa, insya Allah. Bisa turun dulu, stop dulu. Pramugari bilang, Mbak Pramugari, saya mau nyari debu dulu. Di mana? Di bumi. Silakan Pak, silakan. Kami juga mau kulihat Anda, gitu kan? Ya, gimana? Ada nggak debu di sini pesawat? Susah nyari debu. Mungkin di keset-kesetnya ada apa? Mungkin. Nggak ada, Pak. Kecuali pesawat yang udah usang atau apa mungkin ya. Baling-baling ya. Bisa, iya bener, baling-baling yang lagi muter tuh. Itu debunya banyak. Iya. Insya Allah gini aja sih. Hilang tuh tangan. Ya bisa. Bisa nggak? Susah mungkin. Maka kalau keadaan seperti itu, dia sholat sebagaimana adanya dia sekarang. Oke? Itu yang pesawat. Mungkin nggak di muka bumi, ini nggak safar, nggak pesawat. Mungkin nggak seseorang nggak dapat air, nggak ada air, nggak ada pula debu. Di bumi, biasa di bumi kayak gini, di bumi, bukan di udara, bukan di langit, enggak. Hah? Di mana? Pasti ada air. Di ruangan rumah sakit, dia berbaring, waktu sholat mepet, susternya nggak ada, ya mau neken tombol ini nggak nyampe, karena dia harus diem aja gitu, nggak ada yang ngewuduin, nggak ada yang nyediain tanah, iya gimana? Ya nggak? Sementara waktu sholat mepet, apa yang dia lakukan? Sholat sesuai keadaan dia. Tapi saya kan tadi habis kencing pakai ini apa namanya yang selang itu, kateter, ya lanjut sholat. Nanti kodok nggak, sudah sah sholatnya. Kecuali kalau masih di waktu yang sama, dia udah sholat nih, dia sama datang susternya. Bapak ada apa Pak? Kok gelisah? Saya tadi sholat tapi belum sempat wudhu sama ini, cuma saya takut keluar waktu aja. Oh, ini saya mau sediain baskom air. Nah, kalau disediain baskom air masih di waktunya, mungkin sebaiknya mengulang. Tapi kalau udah lewat waktunya udah selesai, udah nggak usah sholat lagi. Ya, ini untuk ihtiyat aja, untuk hati-hati aja sholat ketika waktunya. Ya. Tapi ketika udah ada suster atau ada siapa ya, pokoknya orang lah gitu, suster atau siapa gitu, atau OB-nya atau mungkin keluarga datang. Kita butuh apa? Air. Jangan minta tanah. Tolong bawain saya tanah. Bingung, kok tanah? Emang mau dikubur apa gimana? Air lah mintanya. Tolong wuduin saya.
Mungkin kecuali kalau memang penyakitnya itu tidak membolehkan terkena air, maka pakai tanah, tayamum. Gitu. Tapi nggak ada air, nggak ada tanah, sholat seperti itu keadaannya. Ada yang kayak gitu, ada orang sudah tua nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Terus keluarganya kadang-kadang mengasuh, tapi kadang-kadang juga pergi, dan ketika lagi pergi dia mau sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah misalnya, udah nggak bisa, nggak ada apa-apa lagi, ya udah dia sholat sesuai keadaan dia. Allah Ta'ala Maha tahu. Ya begitu, jadi konteksnya khusus ya. Kemudian ya hadis terakhir. Akhbarana Muhammad bin Abdul A'la qala hadatsana Khalid hadatsana Syu'bah anna Mukhariqan akhbarahum an Tariq anna rajulan ajnab, ada seorang pria junub, falam yusalli, dia pun enggak mau salat. Fa atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika lah. Dia pun datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan keluhannya. Saya junub ya Rasulullah, saya enggak bisa salat dong nih. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asabta, kamu udah benar enggak salat. Fa'ajnaba rajulun akhar fatayammama wa shalla fa'atahu faqala nahwa ma qala al-akhar, yani asabta. Namun itu tadi yang pertama. Yang kedua ada lagi pria lain junub. Terus pria yang lain junub ini tayamum, terus salat. Terus cerita ke Nabi, ya Rasulullah, kalau saya junub juga. Terus saya tayamum, terus saya salat. Maka kata Nabi SAW, asabta, kamu juga benar. Loh, yang ini benar, yang itu benar. Gimana dong? Faham nggak Pak maksudnya sih Pak? Ngerti nggak? Satu orang junub, kan ada dua orang junub nih. Yang pertama dia junub, dan dia nggak dapat air, nggak punya air. Dia nggak tayamum dan dia nggak sholat. Datang ke Nabi, ya Rasulullah, saya tadi junub, saya nggak tayamum, nggak apa, saya nggak sholat. Saya pokoknya saya junub, karena saya junub, saya nggak ada air, saya nggak sholat. Kata Nabi, asabta, kamu benar. Pria yang lain, dia junub juga, tapi dia tayamum, terus dia sholat. Lapor ke Nabi, kamu benar. Dua-duanya benar dianggap oleh Nabi SAW. Di sini hadisnya dulu, hadisnya mursal, dhaif. Ya, yang mengherankan kan yang pertama itu. Tapi hadisnya dhaif sehingga enggak jadi hujjah. Ya, sehingga orang yang junub terus enggak dapat air, maka tayamum dia. Cuman ada di sini ada hal yang walaupun ini hadis dhaif, ada hal yang bisa kita pelajari. Orang yang pertama berijtihad, orang yang kedua berijtihad. Yang pertama ijtihad gimana? Menurut saya, anggapan saya wallahu alam, bahwasanya saya kan junub, enggak dapat air, maka enggak sah salat saya. Kalaupun saya salat, saya enggak sah. Itu ijtihad beliau. Nabi SAW mengatakan kamu benar. Yang mana benar di sini? Iya, khalas, itu ijtihad kamu, nggak masalah. Tapi besok-besok jangan lakukan itu, gitu. Tayamumlah. Yang ini juga benar, tapi kebenaran mana yang lebih double? Yang nomor dua, karena dia ijtihadnya sesuai dengan apa yang Allah Rasulullah inginkan. Yang ini ijtihadnya sesuai dengan ijtihadnya dia sendiri. Ya begitu. Tetapi kalau seseorang tahu bahwa ijtihadnya ada kesalahan, maka dia kedepannya harus meralat. Kedepannya harus meralat. Dimaafkan kesalahannya dalam berijtihad, tapi tidak dimaafkan untuk kesalahan kedua kalinya jika diteruskan. Begitu. Ya. Gitu. Contoh misalnya ada seseorang dia pengen transaksi dan dia berusaha untuk mencari tahu apakah ini riba atau bukan gitu. Nah, setahu-tahu dia, secari-cari dia, oh ini kayaknya nggak terlalu riba deh, karena nggak ada yang membahas ini, tapi saya udah nyari. Akhirnya dia lakukan transaksi itu. Udah berusaha cari dan udah berusaha nyari ustadz, nanya, para ustadz bilang asalnya bolehlah gitu. Ya udah dia ikut. Nah, setelah dia melakukan hal itu, selesai urusan, dia mendapatkan nikmat dan juga labanya. Ternyata kemudian tertabayunkan, dia cerita ke ustadz pakar yang lain atau gimana, atau dia nambah ilmunya, dia baru tahu bahwa saya itu ternyata riba, saya salah gitu. Maka apakah dia sudah benar dulu? Sudah benar dari segi dia berijtihad, walaupun salah keputusannya.
Next time ketika sudah tahu bahwa saya itu salah, nggak boleh dilanjut kesalahan itu. Gitu Pak. Seperti itu. Ya, kita kadang udah berusaha mencari tahu, ternyata yang kita tahu salah. Gitu. Banyak kasus, banyak sekali kasus. Dulu ada orang yang pengen ngaji, pengen ke agama, pengen ke Islam, namun dia mencari-cari tahu di mana pengajian, dia dapat pengajian yang nggak mendidik, pengajian yang salah. Ya kita maklumin namanya orang proses gitu kan. Namun kemudian dia mendapatkan kajian sunnah. Sebenarnya alhamdulillah kajian ini lebih bagus. Bahkan yang kajian lampau ini nggak benar ini saya diajarin. Apakah boleh kemudian dia tetap kekeh di kajian lama? Ya nggak boleh. Tapi apakah kita salahkan total? Ya nggak juga, namanya orang lagi proses kan gitu Pak. Ya seperti itu. Wallahu taala alam. Ya kitab Thaharah kita telah selesai itu. Kita akan mulai nanti pada pertemuan mendatang kitab Al-Miyah, kitab berkaitan dengan air. Ya insyaallah pada pertemuan mendatang 1 bulan lagi kita akan bertemu insyaallah taala. Ya itu yang bisa saya sampaikan dari materi. Apa ada soal? Tidak ada Pak? Pertanyaan? Gak ada? Kalau gak ada kita cukup sampai sini insyaallah menjelang jam 11. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.